Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS pemodelan komunikasi data dan jaringan dengan studi kasus Smart Farming System. Perkenalkan saya Aluni Kojama dengan NIM 2230 1050 3029. Pertanian merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia. Namun praktik pertanian konvensional masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian iklim, keterbatasan sumber daya air, dan rendahnya efisiensi penggunaan input. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 membuka peluang besar melalui pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan komputasi awan. Teknologi pertanian cerdas atau smart farming memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dengan bantuan sensor lingkungan dan sistem monitoring otomatis. Pendekatan Edge Cloud Hybrid menjadi solusi strategis karena memungkinkan pengolahan data secara lokal saat konektivitas rendah, serta penyimpanan dan analisis di cloud saat koneksi stabil. Proyek ini dikembangkan untuk mengimplementasikan konsep tersebut dalam bentuk sistem monitoring pertanian berbasis IoT oleh sebuah startup agritech. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang sistem monitoring pertanian yang efisien dengan Edge Cloud. Bagaimana pengolahan data IoT real time, bagaimana pemberian rekomendasi otomatis, dan bagaimana sistem memberikan notifikasi kondisi kritis. Tujuan dan manfaatnya antara lain adalah membangun sistem monitoring pertanian IoT berbasis Edge Cloud, mengolah data secara real time dan offline online, menyediakan dashboard dan notifikasi, mengoptimasi bandwidth di area terbatas. Dan untuk manfaatnya ialah efisiensi pengelolaan lahan, peningkatan hasil pertanian berbasis data, dan solusi adaptif untuk wilayah minim infrastruktur. Ruang lingkupnya yaitu meliputi simulasi sensor seperti suhu, kelembapan tanah, dan curah hujan dengan data dummy. Untuk Edge seperti Python ditambah fallback buffer lokal. Untuk cloud dia ada Flask API dan penyimpanan di DynamoDB. Untuk dashboard seperti HTML, CSS, dan JS ditulis secara inline. Dan juga fitur notifikasi otomatis via bot Telegram. Untuk tinjauan teknologinya yaitu dari IoT, sensor virtual memantau kondisi lahan, edge computing seperti proses lokal, tambah fallback saat offline, cloud computing seperti penyimpanan, dashboard, dan batch analysis. MQTT atau Mosquito adalah protokol ringan pengirim data IoT, DynamoDB adalah NoSQL AWS untuk data sensor. Flux adalah backend API ringan dari Python, HTML, CSS, dan JS sebagai dashboard visual real time. Untuk metodologi pengembangan ada memiliki 5 seperti identifikasi kebutuhan, monitoring notifikasi fallback, desain arsitektur sistem Edge Cloud, implementasi modul seperti simulator, backend, dan dashboard, pengujian kondisi normal, offline, dan ekstrim, serta perbaikan dan iterasi hingga stabil. Untuk arsitektur sistemnya seperti yang tertera pada gambar yang ada, itu seperti sensor simulator Edge, dia sebagai publisher akan mengirimkan data ke MQTT subscriber yang ada di cloud. Lalu dari MQTT subscriber, dia akan diteruskan ke Flask backend sebagai servernya. Dari Flask backend sebagai server itu, dia akan diteruskan ke DynamoDB untuk penyimpanan data dan ditampilkan di dashboard web. Untuk bot Telegram sendiri dia digunakan untuk notifikasi pada saat-saat tertentu. Dan juga fallback buffer, dia menyimpan data lokal saat offline dan akan mengirimkan ulang saat online. Untuk demo aplikasi yang meliputi hasil implementasi seperti data sensor berhasil dikirim ke cloud via MQTT, Flux menyimpan data ke DynamoDB, dashboard menampilkan grafik dan histori data, fallback aktif saat offline, data dikirim ulang otomatis, Telegram bot kirim notifikasi suhu ekstrim, dan uji sistem dan skenario seperti koneksi stabil, koneksi terputus, dan suhu lebih dari 35 derajat Celcius akan saya tunjukkan secara langsung. Pertama-tama saya akan masuk dulu ke Ubuntu-nya. Nah, seperti yang terlihat, saya di sini sudah masuk di Ubuntu. Di sini saya akan coba perlihatkan seperti ada di sini Smart Farming Cloud, Nano,
MQTT subscriber. Di sini adalah untuk kegunaan MQTT. Lihat di sini, ini untuk mengambil data yang sudah dipublish melalui sensor. Lalu lanjut ke app. Di sini adalah Flask yang digunakan untuk backend API saya. Di sini dia mengambil data dari MQTT subscriber tadi dan akan diteruskan menuju DynamoDB. Ini selanjutnya saya akan membuka dashboard. Ini sendiri adalah untuk dashboard HTML-nya yang saya gunakan untuk tampilan. Jadi saya sudah menghostingnya menggunakan nginx. Jadi untuk tampilannya nanti saja saya akan tunjukkan. Saya keluar dulu. Kita akan lihat ke Visual Studio Code. Dalam Visual Studio Code ini ada beberapa kode seperti sensor simulator. Sensor simulator sendiri ini digunakan untuk membuat hasil-hasil data dummy, karena saya tidak menggunakan perangkat fisik untuk IoT, jadi saya hanya mensimulasikan. Sudah ada konfigurasi seperti ada sensor, kelembapan, curah hujan, dan suhu. Lalu ada fallback handlernya juga yang akan menghandler jika ada on offline terjadi saat mensimulasikan. Jadi saat offline dia akan tersimpan ke dalam buffer JSON yang ada di sini. Oke. Lalu untuk selanjutnya saya akan tunjukkan di sini beberapa hal. Nah, ini untuk DynamoDB untuk database-nya. Di sini saya sudah memiliki lebih dari 200 data yang masuk. Ada 217 data yang masuk dari simulator saya untuk yang sampai yang terbaru. Saya gunakan adalah seperti EC2. Untuk EC2 nya sudah saya hubungkan dengan Virtual Private Cloud atau PVC, dan juga saya sudah mengatur juga untuk security group dan subnet ID-nya. Jadi tidak perlu saya tunjukkan lagi. Lalu saya akan lakukan untuk implementasi sistem yang pertama. Yang pertama itu adalah lakukan sensor. Itu untuk data sensor berhasil dikirim dari Edge Cloud. Oke, ini saya lihatkan dulu. Nah, datanya sudah terkirim, jadi saya perlu kontrol C. Oke, yuk kita lihat dashboard untuk yang terbaru. Untuk yang terbaru kita refresh, ya ada masuk datanya.
Nah, ini adalah masuk data yang paling terbaru. Ada dua data yang masuk. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita coba cek di sini. Statusnya. Nah, untuk statusnya dia sudah masuk di MQTT untuk data-data yang baru tadi. Lalu untuk selanjutnya kita akan coba lihat di backend. Apakah di backendnya sudah terterima untuk data yang terbaru? Caranya dia ada di 219. Oke, data yang terbaru dia sudah ada di sini. Coba kita lihat. Ya, data yang terbaru sudah masuk di sini. Kemudian untuk dashboard kita akan lihat lagi tampilannya. Dashboard ini dia setiap 5 menit atau setiap 5 detik atau 10 detik dia akan merefresh sendiri untuk tampilan dari grafisnya, dan historinya sudah tersimpan di sini. Bisa dilihat untuk halamannya. Next. Oke. Karena halaman, karena saya sudah sorting. Oh bukan, masih ada lagi 9 halaman. Ini sudah saya sorting adalah untuk tiap satu halaman dia akan menyimpan 25 data. Lalu selanjutnya kita lihat kalau koneksi terputus, saya akan matikan koneksi internet saya. Coba. Nah, dia tidak bisa terhubung dan MQTT-nya akan disimpan ke dalam buffer. Untuk melihat apakah hal ini benar, kita coba lihat di buffer. Dan benar, dia tersimpan di buffer untuk data-datanya. Lalu kita sambungkan lagi. Wi-Fi koneksinya kita coba sambungkan lagi. Perlu beberapa saat untuk terkoneksi lalu mengirimkan kembali. Ya, jadi datanya sudah terkirim. Kita lihat di sini. Kemudian saya akan mematikan dulu simulatornya. Oke. Untuk selanjutnya, saran tadi sudah terlihat kalau untuk koneksi stabil dia akan menunjukkan seperti halnya di bawah sini. Dia akan menunjukkan connected to MQTT untuk menunjukkan koneksinya stabil. Sedangkan jika koneksinya terputus, dia akan menunjukkan MQTT sedang offline dan simpan ke buffer.
Untuk notifikasi itu akan saya coba beberapa kali ya, tapi saya akan coba perlihatkan notifikasi. Ini saya memasukkan terlebih dahulu untuk sensor-sensornya, untuk di buffer dulu supaya terlihat. Di sini ada 6, dia akan mengirimkan notifikasi atau tidak. Kita akan coba run web simulator, kita lihat. Oke, sini ada notifikasi sudah. Oke, kita lihat ini sudah benar. Ada masuk satu di peringatan kelembapan rendah. Rekomendasi irigasi, ada irigasi pemupukan, ada rekomendasi pemupukan, ada suhu tinggi. Nah, jadi dia otomatis mengirimkan jika sesuai kriterianya ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk bagaimana demo dari aplikasi smart farming ini. Ya, akan lanjutkan kembali. Setelah demo tadi, didapatlah kesimpulan seperti proyek smart farming system ini berhasil menunjukkan bahwa arsitektur edge cloud hybrid sangat efektif dalam pemantauan pertanian. Sistem mampu mengolah data secara real time, mengirimkan notifikasi otomatis saat kondisi kritis terdeteksi, dan menjaga kontinuitas data melalui mekanisme fallback saat konektivitas terganggu. Ini membuktikan bahwa sistem digital berbasis IoT dapat menjadi solusi nyata untuk transformasi pertanian di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Untuk saran pengembangan yang akan dilakukan selanjutnya, yakni seperti integrasi sensor fisik nyata dan uji lapangan, modul AI dan machine learning untuk prediksi cuaca dan pemupukan, aplikasi mobile untuk akses petani, kolaborasi stakeholder pertanian lokal, keamanan, autentikasi pengguna dan skalabilitas, serta batch processing mingguan atau bulanan serta tahunan untuk analisis tren yang belum sempat saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam mengerjakan tugas ini, ataupun ada salah kata dan tindakan. Kami ucapkan untuk terima kasih banyak.